korupsi, kami akan menyajikan sebuah video ajakan bagi Anda untuk stop korupsi dari kita sendiri. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan videonya. Perkenalkan, nama saya Mediska Hati. Baiklah, saya akan menjelaskan anti korupsi yang dimulai dari diri sendiri. Anti korupsi yang dimulai dari diri sendiri adalah suatu prinsip upaya untuk memberantas korupsi. Seseorang dapat memberikan contoh yang baik bagi yang lain adalah dengan dimulai dengan diri sendiri. Salah satunya adalah mengontrol diri kita agar tidak melakukan korupsi. Itulah pentingnya bagi setiap individu untuk memahami anti korupsi baik skala besar maupun dalam skala kecil. Nama saya Desi Ramadhani. Korupsi adalah penyakit yang merusak tatanan masyarakat dan merugikan banyak pihak. Pencegahannya harus dimulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, integritas tinggi, dan tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan. Dengan memupuk nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam diri kita, dapat menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah. Perubahan besar salah satu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egin Wardidipo. Saya akan menyampaikan nilai-nilai pencegah anti korupsi. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada peduli, yang ketiga ada mandiri, dan keempat disiplin, yang kelima ada tanggung jawab, dan yang keenam ada kerja keras, dan yang ketujuh ada sederhana, dan yang kedelapan ada berani, dan yang kesembilan ada adil. Nama saya Dio Deswandra. Saya di sini akan menjelaskan penyebab korupsi. Untuk mencegah korupsi, kita harus tahu apa itu penyebab korupsi. Penyebab korupsi yang pertama yaitu faktor internal, dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari diri kita sendiri, sedangkan faktor eksternal itu dari pengaruh luar seperti lingkungan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Baiklah, teman-teman mungkin sudah mengetahui bahwa korupsi itu sangat menjamur di Indonesia. Bisa dibilang sebagai budaya yang telah hidup di Indonesia secara turun-temurun. Jadi untuk menstop dari korupsi ini perlulah kita untuk menghentikannya dari diri kita sendiri, seperti poster yang kami jelaskan tadi. Baiklah, kalau bukan dari kita, maka siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ibarat mahasiswa, pemerintah dalam menjalankan tugas negaranya itu dapat nilai IPK, dan yang paling gampang ditebak, nilai-nilai ini saling diproof bagi negara kita, Indonesia. Apakah Indonesia sudah sebobrok itu gara-gara korupsi? Ada apa dengan Indonesia? Faktanya, Indonesia gak bobrok-bobrok banget, karena kita juga punya prestasi ranking 3 sebagai negara terkorupsi se-ASEAN, atau sekitar peringkat 90 sedunia. Kita bisa punya prestasi sehebat itu karena Indonesia bisa kehilangan uang triliunan rupiah cuma gara-gara korupsi. Mungkin sebagian besar dari kita melihat kasus korupsi itu kayak nonton infotainment yang kita nggak ngerasain secara langsung. Tapi duit sebanyak itu kalau dihitung bisa bantu membiayai puluhan ribu anak di sekolah dari SD sampai lulus sarjana. Nah, kalau dibiarin, negara kita bisa bernasib sama dengan Brazil pada tahun 2019 yang mengalami krisis besar bank. Salah satu faktor pendukungnya adalah terungkapnya kasus korupsi terbesar di dalam negara Brazil yang bikin sampai hampir sepertiga kabinet presiden diselidikin sama KPK Brazil, mengakibatkan 13.000 orang di PHK dan berimbas secara ekonomi hingga ke 7 negara tetangganya. Dan tentunya selain Brazil, banyak juga negara yang budaya korupsinya udah top banget, dan juga akhirnya mengakibatkan perekonomian negara mereka pun jadi terhambat. Oke, tapi gimana cara mengatasi korupsi ini? Meskipun kita nggak bisa ngilangin korupsi ini dengan cara mengontrol populasi tikus di sebuah negara, tapi kalau ditanya gimana cara terbaik atasinnya, kita bisa contoh ke negara Singapura dan Finlandia yang menanamkan nilai orang jujur itu pasti selalu menang di sistem pendidikannya.
Bahkan contoh lain seperti Hong Kong itu mendukung warga negaranya untuk bisa nyium bau-bau tingkatan korupsi dan ngajarin gimana cara melaporkan ini. Mungkin itu langkah kecil yang bisa dilakukan kita orang Indonesia untuk bisa angkat senjata sama musuh yang tak terlihat ini. Biar kita bisa bangun lebih banyak sekolah dan internet di pedesaan. Nyelamatin orang yang terpaksa mati karena nggak bisa bayar biaya perawatan dan bisa bangun infrastruktur, nggak cuma di Jakarta, tapi hingga sampai di Papua. Baiklah teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Mohon teman-teman ambil sisi baiknya dan tinggalkan sisi buruknya. Mohon maaf atas salah kata dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.